serta saudara-saudara sekalian, ibadat Advent yang ketiga, mari kita mulai dengan lagu pembukaan puji syukur halaman 443. Kita siapkan puji syukur 443. Kita nyanyikan bersama-sama. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada hari ini memasuki masa Advent yang ketiga. Masa Advent menjadi pembuka perjalanan rohani kita bersama dalam merenungkan dan menyegarkan kembali pengenalan kita terhadap Kristus sebagai guru dan Tuhan yang kita imani. Pada masa pandemi, kita mengisi perjalanan rohani kita dengan beribadat di rumah masing-masing, mengajak kembali kita fokus dan mengajak kita untuk senantiasa kembali kepada rumah dan keluarga kita sebagai pusat daripada iman kita. Masing-masing kita mengadakan ibadat melalui gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika. Bagi umat Katolik, masa Advent berkaitan permenungan akan kedatangan Kristus. Masa Advent merupakan peringatan tentang tiga hal. Yang pertama, peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama ke dunia. Lalu yang kedua, kehadiran Kristus di tengah-tengah gereja. Dan yang ketiga, penantian kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Minggu Advent yang ketiga disebut juga Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Sukacita Natal sudah hampir kita rasakan, walaupun belum penuh datang. Namun Natal sudah dekat. Pada masa Advent yang ketiga, kita akan menyalakan lilin yang berwarna merah muda, yang merupakan perpaduan antara warna putih dan warna ungu. Pada masa ini, kita akan menyambut sukacita yang besar, karena Sang Terang akan lahir di tengah-tengah kita. Adanya sukacita di tengah masa pertobatan, karena kita mempunyai pengharapan yang besar akan kedatangan Mesias. Terang sudah datang dan tinggal di tengah-tengah kita. Masa Advent juga mengajak kita untuk berjaga-jaga dalam pengharapan,
bukan berjaga-jaga dalam ketakutan atau dalam tekanan. Berjaga-jaga dalam pengharapan akan melahirkan kerinduan dan sukacita yang meluap-luap. Mengapa kita harus bersukacita? Karena yang kita harapkan, yang kita nantikan, Mesias sudah datang. Dialah yang akan membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Dalam keluarga kita bersama-sama menyambut sukacita dengan membuat lingkaran corona, menghias pohon Natal. Anak-anak kita libatkan untuk menghias pohon Natal, melaksanakan doa bersama dan pertobatan bersama, dan lain-lain. Begitu banyak sukacita yang ada di dalam keluarga kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita doakan doa pembuka bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memelihara iman dan hidup kami sekeluarga. Saat ini di tengah pandemi, kami sedang menantikan kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami. Kami mohon, berkenanlah hadir dalam keluarga kami yang sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bukalah hati kami sehingga kami dapat berjaga menyambut kedatangan Putra-Mu dengan tekun mendengarkan sabda-Mu dan berdoa bersama. Berkatilah keluarga kami dan jadikanlah keluarga kami sebagai berkat bagi lingkungan dan masyarakat. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan mendaraskan Mazmur yang ditebalkan. Kita doakan bersama-sama. Bait Mazmur yang setelahnya didoakan bergantian antara orang tua dan anak, antara saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita daraskan bersama-sama. Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab penyelamat akan datang padamu. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dari timur sampai ke barat, terpujilah nama Tuhan. Tuhan menguasai segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang bersemayam di takhta yang luhur, yang membungkuk untuk melihat ke bawah, untuk memandang langit dan bumi. Tuhan menegakkan orang lemah dari debu dan mengangkat orang miskin dari sampah, untuk mendudukkannya di tengah para penguasa, di tengah para penguasa bangsanya. Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab penyelamat akan datang padamu. Haleluya. Kita lanjutkan dengan penyalaan lilin Advent. Moga-moga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini,
cinta dan pengharapan kita tetap bernyala dalam hati kita, seperti lampu yang bernyala di tempat yang gelap gulita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Suster Fidelia SSP. Sore Bapak Ibu, Frater, Romo, Suster. Semoga sehat semuanya. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah memasuki minggu ketiga dalam Advent yang disebut dengan Minggu Gaudete, sukacita. Pada hari ini kita diajak untuk belajar dan menggali iman kita akan Tuhan bersama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai perintis yang mempersiapkan tampilnya Yesus Sang Mesias mulai mempertanyakan akan misi kedatangan Yesus sebagai Mesias. Setelah ia mendapatkan laporan atau cerita kegiatan apa yang dikerjakan dalam pelayanan Yesus. Padahal diharapkan oleh bangsa Israel dan Yohanes Pembaptis bahwa seorang Mesias adalah seorang yang mampu mengadakan perubahan, perbaikan, pembaharuan, pembebasan bangsa dari penjajahan. Dengan kata lain, Yesus diharapkan akan mengadakan tindakan revolusioner, memimpin bangsa Israel memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Tapi Yohanes sepertinya belum melihat misi itu sepenuhnya. Maka tadi dikatakan dalam bacaan, ia menyuruh kedua muridnya
untuk menanyakan langsung kepada Yesus tentang kemesiasannya. Melalui muridnya, Yohanes Pembaptis bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Tetapi respon Tuhan sungguh luar biasa. Kepada utusan Yohanes, murid yang diutus kepadanya, dia mengatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dengan itu membuktikan bahwa dia sungguh sang juru selamat. Jawaban Yesus justru menguatkan iman Yohanes akan siapa dirinya yang sesungguhnya. Mesias adalah anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita sedang menyongsong mempersiapkan diri kedatangan Kristus. Tentunya Tuhan akan kecewa jika kita tidak mempersiapkan hati untuk menerima kedatangannya. Ibarat orang yang mengikuti perlombaan lari, ketika dia berlari sudah mencapai di pertengahan dan hampir mencapai finish, pasti ada sukacita. Aku sudah sampai setengahnya. Sebentar lagi aku akan sampai finish, sampai tujuan. Pasti ada sukacita, ada kegembiraan, lalu ada semangat. Semangat untuk bisa mencapai garis finish. Demikian minggu ketiga Advent, kita sudah berada di pertengahan, Bapak Ibu. Tentunya kita juga harus mengalami sukacita dalam pengharapan bahwa Yesus akan datang dan semakin dekat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah aku sudah sungguh merindukan Dia untuk segera mengalami perjumpaan dengan Dia? Ini pertanyaan bagi kita. Apakah aku rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Dia? Apakah hatiku masih dipenuhi banyak hal-hal lain sehingga belum siap untuk menyambutnya? Pembaharuan diri apa yang sudah saya lakukan sebagai bentuk pertobatan agar diriku semakin dilayakkan untuk menyambut Dia Sang Immanuel? Bapak Ibu, minggu kemarin kita sudah diberi kesempatan untuk menerima rahmat Tuhan dengan sakramen tobat. Satu pertanyaan bagi kita sebagai umat beriman adalah, apakah aku, diriku, mengindahkan undangan Tuhan untuk datang? Apakah aku mengindahkan undangan Tuhan itu untuk datang sehingga aku boleh menerima rahmat yang luar biasa, yaitu rahmat pertobatan lewat sakramen tobat? Pikiran, sikap, kata-kata, dan perbuatanku apakah sudah mencerminkan sebagai orang-orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan? Kesaksian hidup yang seperti apa dalam hidupku sehari-hari? Buah-buah pertobatan apa yang sungguh nyata yang bisa aku bagikan kepada sesama sehingga sesamaku juga mengalami rahmat sukacita? Sukacita yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, di dalam keluarga kita, mungkin juga di sekitar kita, entah di dalam lingkungan jemaat ataupun juga masyarakat. Mungkin secara iman, secara rohani, di sekitar kita juga masih ada orang yang buta, lumpuh, kusta, tuli, mati, dan bahkan miskin. Atau mungkin diri saya sendiri. Lalu apa yang bisa kita buat untuk sesama saya sebagai bukti
bahwa itu adalah bentuk pertobatan. Kalau saya mengajak Bapak Ibu, janganlah kita ini pernah berhenti untuk berbuat baik. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik, kalau dilandasi ketidaktulusan, ketika perbuatan baik kita tidak diterima, kita akan menjadi kecewa. Tetapi kalau kita memang dengan tulus, perbuatan baik yang kita coba berikan, perbuatan baik itu bisa melalui kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita menyapa sesama kita, atau kita mengingatkan sesama kita. Kalau kita tidak diindahkan, kalau kita menjadi kecewa, menjadi pertanyaan. Ya, kita yakin bahwa kalau kita tulus untuk selalu berbuat baik, bahwa kebaikan itu tidak pernah akan hilang, Bapak Ibu, akan selalu kembali kepada kita. Sekali lagi saya katakan, mari kita berlomba-lomba, tidak berhenti untuk berbuat kebaikan, sehingga kita semakin pantas untuk bisa menyambut Yesus Sang Immanuel di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Apakah bentuk pertobatan saya saat ini sudah dirasakan oleh keluarga saya, di sekitar saya? Tidak menunggu nanti atau besok, tetapi saat ini kita selalu diberi kesempatan. Yesus selalu membuka hati untuk siapa saja yang datang kepada Dia untuk suatu pembaharuan dalam diri kita. Semoga Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita, membantu kita untuk mempersiapkan dari hari ke depan, minggu ke depan. Semoga hati kita dipenuhi dengan rahmat sukacita. Karena apa? Karena kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Marilah kita hening sejenak. Kita mencoba merenungkan sapaan Tuhan pada sore hari ini. Semoga hati kita pun juga membuka hati untuk sapaan itu, dan biarlah karya Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan terberkati, sehingga rahmat dan kasih Allah yang kita terima itu juga bisa kita salurkan kepada sesama kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sharing ya kepada kita semua, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman hidup yang berguna bagi kita semua untuk mendewasakan iman kita. Monggo kami persilahkan yang mau sharing sekaligus memberikan pengalaman-pengalaman iman bagi kita. Dipersilahkan. Silahkan angkat tangan Bapak Ibu yang mau sharing. Masih kita tunggu. Ya, pertama Pak Darwanto. Silahkan pada Pak Darwanto untuk melakukan sharing. Terima kasih Pak Didi atas waktu diberikan. Pada malam hari ini kelihatannya malam yang terbaik bagi kita semua yang dapat mengikuti Google Meet dalam rangka renungan Advent yang ketiga. Berkah melimpah juga mendengarkan renungan dari Suster Fidel yang begitu menyentuh hati kita masing-masing, sehingga kita ini terketuk hati apa manfaat kita siapkan
di dalam menjelang perayaan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Menurut renungan saya, bahwa yang kami rasakan kalau menjelang Natal ini adalah suka-suka, sukaria. Yang kedua, yang kami angan-angankan adalah satu perayaan. Bertemu dengan keluarga, bertemu dengan para umat kita bersama, dimanapun berada. Dan yang ketiga, kita ini inginnya berbaju baru dan pesta. Itu yang kita rasakan atau rasakan selama ini. Karena beda dengan waktu Paskah yang diawali dengan puasa. Dengan bermati raga, kita ini betul-betul mempersiapkan betul-betul. Namun dengan Natal ini mungkin kalau tidak secara umum pendapat ini sama juga tidak apa-apa, ini adalah renungan dari saya. Kemudian tadi saya mendengar bahwa suster mengatakan bahwa di dalam menjelang Natal sesungguhnya kita melaksanakan satu perubahan, bahkan perubahan yang revolusioner. Ini menarik. Ini satu sikap yang perlu kita renungkan bersama. Dan itu memang betul-betul sulit. Dan biasanya ini kalau sudah mau mempersiapkan seperti ini atau berbuat seperti perubahan itu, biasanya orang itu kalau sudah kepepet ini karena situasional, entah sosial ekonomi, entah permasalahan keluar, entah ada masalah dengan masyarakat, baru kita melangkah kepada siapa? Kami memohon tentu kepada Tuhan. Dan akhirnya merenung, berdoa, dan yang terakhir harapan suster, itu bahwa kita baru akan berbuat sesuatu. Nah ini, jadi apakah ini yang secara umum sama, tapi ini biasanya kalau tidak kepepet itu perubahan secara, apalagi secara revolusioner, itu kelihatannya kita belum mendalami masalah itu. Terima kasih Pak Didik dan Jadi terima kasih kepada Pak Darwanto yang sudah memberikan respon untuk sharing kepada kita, dan kebiasaan kita memang seperti itu, ya, belum pada tingkat kedewasaan iman. Mungkin masih ada lagi yang mau sharing, saya berikan kesempatan. Bu Nunu, Bu CH Wartini, silakan Bu Nunu, saya beri waktu 5 menit. Oh ya, mikrofonnya Bu Nunu tolong dinyalakan dulu supaya kami bisa mendengarkan. Mikrofon masih tanda silang itu, silakan untuk ditekan supaya
bisa untuk kita dengarkan. Sudah, Pak? Sudah, oke. Sudah belum? Oke, sudah. Monggo, silakan. Oh, itu identitasnya sudah. Sudah dengar, Pak? Dengar. Sudah dengar? Oh ya, seseorang itu identitas seseorang itu bisa dilihat dari perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan. Pada suatu hari, Pak, kami mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat melentik hati kami, yaitu Pak Tukang yang baru saya kenal, yang bekerja di rumah saya itu pagi-pagi membawa waluh satu gelangse, Pak. Ini diberikan kepada saya itu pada hari kedua kerja di rumah saya. Ia mengatakan, Bu, kula matur nuwun sanget amargi kula tiap saben dinten kula penyan paringi maem. Niki kula gadah waluh. Panjenengan kersa to, panjenengan nek mboten kersa nggih diparingke tangga. Saya dengan menerima itu senang sekali, Pak Didi. Dan orang itu dengan ikhlas sekali, dengan tulus sekali dia membawa waluh itu dengan naik sepeda, Pak, dari Mberan sampai ke Plotot. Dengan saya menerima itu, saya berpikir, lah iya, wong iki wong tani yutun lagi ketemu wae apa duweke wis diwenehno aku, sing lagi ketemu wingi wong perkara diwenehi maem sarapan utawa maem makan siang di sini. Apakah saya sebagai, ini permenungan saya, apakah saya sebagai pengikut Yesus dalam masa Advent ini, saya bisa seperti itu setiap saat dan setiap waktu? Inilah Pak Didi, permenungan kami, sehingga kami bisa mengalami perubahan dalam hidup ini, bahwa kita setiap saat seperti apa yang dikatakan oleh Suster Vide, itu berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ini saya diberi contoh oleh Pak Tukang tadi, yang dengan jeripaya, dengan rela, dengan tulus dia memberikan barangnya sekian banyaknya, isinya mungkin 10 gelondong itu, dan akhirnya juga kami bagikan kepada orang lain. Demikian Mbak Didi, ini yang saya alami pada saat Advent ini yang kami terima. Terima kasih. Terima kasih Bu PH Wartini yang sudah sharing pada kesempatan kali ini. Masih saya berikan satu kesempatan lagi, kalau mungkin masih ada yang mau sharing, saya berikan satu kesempatan lagi. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang mau sharing, kita akan melanjutkan untuk doa-doa permohonan pribadi untuk keluarga. Maka Bapak Ibu, kami persilakan nanti kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan secara pribadi. Kita hening sejenak untuk berdoa secara spontan. Kami mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan litani keluarga kudus. Nanti secara bergantian. Yang P itu saya, kemudian yang U adalah umat sekalian. Kita bereskan secara bergantian. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menganugerahkan hidup dan iman bagi keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menganugerahi kami orang tua dan anak-anak bagi keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menggembalakan keluarga kami melalui Bapak Paus, uskup dan para imam. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menjaga keluarga kami melalui para pengurus paroki, stasi dan lingkungan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menganugerahi keluarga kudus Nazaret sebagai teladan keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Supaya keluarga kami menjadi gereja rumah tangga, kami mohon ya Tuhan. Supaya keluarga kami menjadi saksi Kristus di tengah lingkungan dan masyarakat, kami mohon ya Tuhan. Supaya keluarga kami senantiasa dikuduskan dengan kesediaan terus-menerus bertobat dan saling mengampuni. Kami mohon ya Tuhan, supaya keluarga kami teguh sebagai penjaga dan pewaris iman gereja. Kami mohon ya Tuhan, supaya anak-anak kami berbakti kepada orang tua, gereja dan masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, dari dosa kelalaian menjadi teladan iman dan pembinaan iman anak. Lindungilah kami ya Tuhan. Dari dosa ketidakpatuhan pada pendidik dan nasihat orang tua. Lindungilah kami ya Tuhan. Dari dosa cinta diri, keserakahan dan tidak bersyukur dalam keluarga. Lindungilah kami ya Tuhan. Dari dosa penggunaan media sosial dan hiburan yang tidak sehat. Lindungilah kami ya Tuhan. Dari segala penyakit dan wabah yang mengancam kesehatan kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu kami harapkan. Sayangilah keluarga kami. Tuhan Yesus, kekuatan-Mu selalu kami perlukan. Kabulkanlah doa keluarga kami. Tuhan Yesus, kedatangan-Mu selalu kami rindukan. Kasihanilah keluarga kami. Baik Bapak Ibu, kita sempurnakan ibadat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadat kami. Semoga keluarga-keluarga yang menyiapkan diri dalam masa Advent ini dapat mengisinya dengan lagu tobat dan amal kasih menyambut kedatangan putra-Mu. Semoga di tengah pandemi ini kami tidak mudah putus asa, tetapi selalu percaya pada penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita tutup dengan doa nyanyian penutup dari puji syukur halaman 650. Puji syukur 650. Do re mi re do. Kita nyanyikan bersama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.